Tukang salam jualan kampak. Salam si salam cuman belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mareme cuman buahnya kesemek. Rame si rame cuman kayak yang lagi ngambek. Ikhlas nggak? Ikhlas nggak? Yang jawab salam insya Allah berangkat ke Mekah. Amin. Yang berangkat salam yang belum haji berangkat haji. Amin. Yang belum dapat jodoh diberikan jodohnya. Amin. Masih sekolah udah amin-amin aja. Yang punya hutang mudah-mudahan semuanya lunas. Guru-gurunya paling kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi la syarika lah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد آمين وعلى آل سيدنا محمد اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين آمين يا الله يا رب Ya Rabbal Ya Rabbal Syukur alhamdulillah. Semuanya diberikan nikmat oleh siapa? Allah. Hari ini duduk di sini karena siapa? Allah. Pagi hari udah dijemur karena siapa? Allah. Insya Allah semuanya sehat Hari ini yang menghidupkan kita siapa? Allah. Makanya kita harus menggantungkan hidup kita kepada siapa? Allah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Mudah-mudahan kita doakan semua anak-anak Semanda Allah takdirkan menjadi penghuni surga. Panasnya pagi hari ini menjadi kifarat dari semua dosa. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Iman Islamnya tambah kuat. Amal solehnya tambah mafad. Jadi anak soleh dan solehat. Hidupnya penuh dengan berkat. Matinya mendapat rahmat. Pulang ke kubur mendapat nikmat. Selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Amin. Salawat dan salam kita hatur sampaikan kepada kekasih kita Nabi Muhammad. Cinta enggak sama Rasulullah? Sayang enggak sama Rasulullah? Rindu enggak sama Rasulullah? Siapa yang ingin mendapatkan kekasih daripada Rasulullah bertemu nanti di surga? Siapa yang ingin bersanding dengan Rasulullah SAW di surga? Siapa yang mengidolakan Nabi kita Muhammad SAW? Siapa yang taat kepada Nabi kita? Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Syukur alhamdulillah yang dimuliakan Bapak Kepala Sekolah. Insya Allah Semanda hebat di bawah pimpinan beliau. Kepala sekolah kita Bapak Rahmat yang selalu muda, selalu kece. Kita doakan panjang usia dan berkah. Guru-guru kita Ustadz dan Ustazah. Kalau bahasa Arabnya guru Ustadz. Ya, makanya kita harus sayang sama guru-guru kita. Semuanya dari mulai masuk ke sini dari kelas berapa nih? Mana yang kelas 10 acungkan tangannya?
10, 11. 12 mana 12? Semuanya coba semuanya. Alhamdulillah. Sehat nih? Alhamdulillah. Ya kita berkahi guru-guru dan ustadz dan ustadzah yang kita doakan panjang usia dan berkah. Amin. Adik-adik semuanya dari kelas 10, 11, 12 insya Allah semuanya menjadi orang-orang yang hebat dunia dan akhirat. Amin. Sesuai dengan moto kita Semanda ulangi Semanda Semanda Hebat. Alhamdulillah. Yang kedua ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf. Ulangi tak kenal maka tak sayang. Ulangi tak kenal maka Kataros. Nama saya Dede Baharsyah Al-Munir. Siapa? Astagfirullah, almarhum di situ. Al-Munir. Almarhum. Panggilannya Dokter Cinta. Kenapa panggilannya Dokter Cinta? Karena saya mengawali dakwah saya di radio NBS FM. Dulu zamannya radio belum ada handphone sama sekarang. Belum ada Android, belum ada Facebook, belum ada YouTube. Ustadz udah siaran di radio namanya NBS FM. Kelola acara 12 tahun di sana. Acaranya namanya Manajemen Cinta. Ya. Itu buka layanan UGDC, Unit Gawat Darurat Cinta. Dan P3C, pertolongan pertama pada cinta. Sama Puskesmas, Pusat Kesehatan Masalah. Apalagi yang TTTHA yang kena TBC, tekanan batin cinta. Ya. Dia harus diinstal lagi, bahkan masuk ke ICU. Apa ICU? Install lagi Cinta You. Makanya perlu namanya obat. Obatnya apa? Tablet tawakal bikin lebih tenang. Halo? Kalau saya bilang halo jawab hai, kalau hai jawab halo. Halo? Hai? Halo halo? Hai hai? Halo hai halo hai halo hai halo? Oh, Pak Guru mah hohakang. Bisa lihat di Instagram Ustadz Dokter Cinta _Baharsyah. Jangan lupa di follow. Oke deh. Dokter Cinta _Baharsyah. Bisa curhat di sana. Ada juga di layanan kita di Dokter Cinta Baharsyah di YouTube. Ada juga di TikTok Dokter Cinta Baharsyah. Jangan lupa like and subscribe. Hah? Halo. Masih ada nih? Masih ada nih? Yang ketiga, Ustadz mohon maaf kalau ada kata-kata yang tak berkenan. Biasa kalau anak-anak Semanda terkenal bahasanya halus. Kalau Ustadz bahasanya agak sedikit kasar. Karena memang saya makhluk kasar. Karena semua anak di sini semuanya makhluk halus. Muring orangnya. Karena tutus langkung ke panghalang ubah sapanan caran sapakan hapunten bila kelepatan bila cari sonohan pondok nyoko panjang juga cemertit kena hati sumerbah kena baya ngebentar kena tarang ngebelentrung kena jantung bila kurang tata titi sarang dudugana pramugi jabar hampurati sadayana trok tok hapunten sadayana. Orang Sunda kudu bisa Sundanya. Alhamdulillah. Hari ini kita semuanya berkumpul panas-panasan. Sebagaimana Rasulullah SAW pun sama mendapati penderitaan yang sangat amat. Kok amat sangat amat? Kenapa demikian? Karena Isra dan Mi'raj ini menandakan kepada kita perjuangan Nabi kita Muhammad. Bahkan di 7 tahun ke-7 kenabian sampai 10 kenabian itu terkena dengan Amul Husni. Apa namanya teteh? Kurang kencang apa namanya? Apa Ustadz Amul Husni? Amul Husni itu artinya tahun kesedihan. Apa namanya? Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian Nabi diuji dengan cobaan yang bertubi-tubi. Makanya namanya juga hidup, betul? Namanya juga hidup. AATT sama akan menghadapi ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan pasti kami akan berikan cobaan kepada kalian dengan ketakutan, wal ju' wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Kesedihan, kekhawatiran, kebimbangan, sakit hati, kekurangan harta, kekurangan makanan.
diuji musibah, diuji masalah, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Hidup itu adalah uji. Ustaz mau nanya, masuk dari SD ujian nggak? Naik kelas ujian nggak? Masuk ke SMP ujian nggak? Masuk ke SMA ujian nggak? Keluar SMA ujian lagi nggak? Masuk kampus ujian nggak? Udah kerja dites lagi ujian nggak? Udah nikah ujian nggak? Ujian. Coba semuanya hadap kepalanya ke kanan semua. Udah ke kanan ke kiri semuanya. Kiri kanan TTHA, itu semuanya orang-orang bermasalah. Halo. Satu kali tepuk semangat. Satu kali dong. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Empat kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk tangan semangat biasa, tepuk tangan biasa ya. Tapi ada volumenya. Kalau Ustaz ke atas naik, kalau ke bawah turun. Dua kali tepuk semangat. Tiga kali tepuk semangat. Lima kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Ustaznya Japati itu. Halo. Halo. Kurang kompak. Halo. Hai. Masya Allah. Hidup itu adalah ujian, tantangan. AA sudah mulai balik, sudah mulai besar, Teteh udah mulai gede, akan menghadapi banyak ujian dan cobaan. Makin usia bertambah, makin banyak masalahnya. Jangan dipikir guru-guru tidak ada masalahnya. Kelihatan wajahnya, wajah masalah semua. Halo. Itulah hidup. Gak punya istri, masalah. Punya istri, kata Pak Guru, sumber masalah. Gak punya anak, masalah. Punya anak, masalah. Gak kerja, masalah. Kita kerja, nyari masalah. Betul? Gak punya duit, kebanyakan duit, masalah. Coba masuk rumah, duit. Buka laci, duit. Buka lemari, duit. Masuk kamar, masuk WC, bingung duit di mana-mana. Halo? Halo? Bahkan baju yang kita pakai ini masalah. Kalau kotor harus di apa? Kalau udah dicuci di apa? Dijemur. Udah dijemur? Setrika. Udah disetrika? Baru bisa dipakai. Pusing pakai baju. Mending nggak pakai baju, justru masalah. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Hidup ini banyak ujian ke depan. Makanya Teteh harus siap jadi mentalnya mental yang kuat. Orang Jepang negara maju, tapi angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Orang Korea Selatan negara maju, tapi angka bunuh dirinya tertinggi di dunia. Kenapa mereka banyak bunuh diri? Karena mereka tak punya iman, tak punya tawakal, tak punya ikhlas, tak punya sabar, tak punya Allah. Orang-orang beriman dia bisa sabar menghadapi ujian, sebagaimana Nabi menghadapi cobaan, dia bersabar. Walaupun mereka meninggalkanku, asal Allah tak boleh meninggalkanku. Betul? Betul? Aku ridho kehilangan sesuatu karena Allah, tapi aku tidak akan pernah ridho kehilangan Allah gara-gara sesuatu. Banyak orang yang kehilangan Allah gara-gara dunia, banyak. Banyak yang meninggalin Allah gara-gara pekerjaan, banyak. Banyak yang pakai bajunya seksi gara-gara pekerjaan, banyak. Banyak yang ninggalin sholat gara-gara pekerjaan, banyak. Banyak yang putus asa gara-gara cinta, banyak. Banyak yang broken sakit hati, terpatah-patah hatinya gara-gara ditinggalin sama dia, banyak. Banyak yang tidak bisa move on dari mantan, banyak. Mencintai seseorang hanya butuh 5 menit, namun melupakannya butuh waktu seumur hidup. Halo? Halo? Banyak yang bisa move on sama mantan, banyak. Buanglah mantan pada tempatnya, karena mantan itu sampah. Gitu dong.
Forget it, starting with new day. Lupakan dan buka lembaran baru. Banyak yang gak bisa move on dari masa lalu, banyak. Banyak yang dia ini terlalu berangan-angan, banyak. Banyak orang yang terlalu mimpi dengan masa lalunya, banyak. Banyak yang orang hidupnya galau, banyak. Sampai akhirnya dia mengatakan, aku terjatuh dan tak bisa bang. Aku tenggelam dalam lautan, luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah. jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Itu lagu Pak Kepala, itu lagu yang paling menyedihkan di alam dunia. Coba bayangkan, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Stroke dia kan? Jatuh nggak bisa udah balik. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Udah stroke dia dikelelep. Aku tersesat dan tak tahu arah. Jalan pulang lengit teka panggil. Aku tanpamu butiran debu. Kapanggih geus kaduruk tinggal abu atuh. Kesangsaraan. Ganti sairnya yang move on. Aku terjatuh dan ku bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan ku keluar. Aku tersesat dan ku tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu tak apa-apa. Oh, atuh. Halo. Kenapa disebut Amul Husni? Tahun kesedihan. Pertama, umat Islam diboikot. Nggak boleh berjualan sama orang Islam, nggak boleh ngejual barang sama orang Islam. Umat Islam tidak boleh tinggal di kota Mekah, sehingga tinggal di pikiran kota-kota Mekah, tinggal di bukit-bukit yang gersang. Bahkan umat Islam, kata fikih sirah kalangan Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan, tidak ada umat Islam yang paling sulit dan paling susah itu di tahun ke-7 sampai 10 kenabian. 3 tahun umat Islam diboikot. Bahkan mereka dalam keadaan memakan rumput-rumput kering yang ada di padang pasir, saking kelaparannya. Masya Allah. Kalaupun mau menjual barang sama orang Islam, dilipat gandakan supaya harganya mahal. Banyak orang Islam jatuh miskin, banyak orang Islam dikucilkan, banyak orang Islam jadi bangkrut usaha-usahanya. Kenapa? 3 tahun umat Islam diboikot. Yang kedua, Nabi sedih karena Nabi punya paman namanya Abu Talib yang menemani Nabi 40 tahun lamanya, yang berjuang menemani Nabi SAW, wafat di tahun ke-10 kenabian dalam keadaan belum bersyahadat, dalam keadaan belum beriman. Kata Nabi Muhammad, ya pamanku, ucapkanlah lafaz la ilaha illallah supaya menjadi hujjah nanti di akhirat bahwa engkau beriman kepada Allah dan kau masuk dalam surga. Tapi di sampingnya Abu Talib ada Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf yang membisikkan, wahai Abu Talib, apa kau mau meninggalkan agama nenek moyang kita, agamanya Abdul Muttalib? Apa kau mau meninggalkannya? Terus saja ngeroweco saatnya. Abu Talib terurun-urun sampai akhirnya Abu Talib meninggal dunia, menghembuskan nafasnya, belum mengucapkan syahadat. Nabi bersedih. 3. Nabi sedih karena ditinggalkan oleh kekasih sejati yang mulia, istri solehah, yakni Khadijah binti Khuwailid Al-Tahirah, yang menemani Nabi dalam keadaan suka dan duka. Bahkan ketika Nabi dalam keadaan susah, ketika Nabi menggigil menerima wahyu pertama, maka Khadijah mengatakan, engkau orang baik, engkau orang jujur, engkau orang yang menolong, engkau Abu Qasim tidak pernah zalim kepada manusia, engkau selalu membantu orang lain, engkau selalu bersedekah. Maka demi jiwaku yang ada dalam diriku, aku akan selalu menemanimu dalam keadaan suka dan duka. Halo. Itu kata-kata Khadijah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kira-kira kalau teteh mau jadi udah nikah, mau setia nggak sama suami? Yang benar.
Karena sekarang banyak cewek-cewek sekarang cinta itu tidak mengenal harta dan tahta, tapi dia mengenal Honda dan Toyota. Halo, halo. Dia mengatakan dunia biduit, wa ma duit sakit, wa fi duit kecil, wa fi fulus, ma fi fulus manfus. Kada uang abang sayang, kada uang abang ditendang. Betul? Aku hidup, engkau hidup. Aku susah, engkau susah. Engkau mati, aku kawin lagi. Halo. Satu kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, tiga kali tepuk semangat. Tepuk semangat. Halo. Sedih gak Nabi? Sedih banget. Tidak ada wanita yang membuat Aisyah cemburu kecuali Khadijah. Padahal Aisyah Khadijah sudah meninggal dunia. Tapi Nabi selalu menyebut nama Khadijah, Khadijah, Khadijah. Cek Aisyah dengan Khadijah, cemburu tuh Aisyah. Kenapa? Karena namanya sulit untuk dilupakan, terlalu indah untuk dilupakan. Betul? Betul? Kenapa? Karena kesolehannya, karena kebaikannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Sampai meninggal dunia, Khadijah mengatakan, semua hartaku sudah habis di jalan Allah. Semua hartaku sudah habis di jalan Allah. Kalau aku mati meninggal dunia, maka kalau tulangku masih laku untuk dijual di jalan Allah, maka jualah tulangku di jalan Allah. Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih gak Nabi? Sedih gak Nabi? Yang keempat, Nabi sedih karena orang kafir Quraisy makin menjadi-jadi menghina Nabi, sampai Nabi dilumuri dengan kotoran tai onta. Kotoran onta ditimpakan kepada Nabi ketika Rasulullah sujud di depan Ka'bah. Siapa yang melakukannya? Abu Jahal. Siapa? Siapa? Lalu Nabi bangkit dari kubangan kotoran onta, lalu berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, muliakanlah Islam dengan masuknya dua orang Umar. Siapa dua orang Umar? Dua preman yang berkuasa di Mekah, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisham. Siapa Umar bin Hisham? Abu Jahal. Didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah. Orang yang melakukannya didoakan supaya dapat hidayah. Betapa bersihnya hati Nabi, tidak punya dendam dan amarah. Kalau kita lagi duduk, halo, kalau kita lagi duduk tiba-tiba ada orang yang bawa kotoran teh kotor, tong serting sapi sino, ngekeplok kan apa bentuk? Kira-kira orang itu mau gimana ya? Budak lain. Kalau nggak mampu karena dia preman, takut kita mau ngedoain apa? Sing pengkor Gusti, sing buru-buru paeh tadi lemah. Kita kan ngedoain yang jelek ya. Gak mungkin ngedoain supaya dapat hidayah. Apalagi kalau mantan, kita punya mantan tiba-tiba nikah sama yang lain yang lebih cantik. Mau doain apa kita? Sing runtang rumah tangganya ya Allah. Halo. Hai. Ini yang dikatakan idfa billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Masya. Tiba-tiba yang kelima, Nabi pergi ke Taif. Siapa di Taif? Saudara dari Nabi Muhammad, saudara daripada Aminah. Berharap penduduk Taif dia akan beriman kepada Allah. Tetapi Abu Jahal mengirim utusan ke Taif lebih dahulu untuk menyebarkan fitnah. Kalau ada datang Nabi Muhammad, namanya Muhammad, ciri-cirinya begini, dia orang gila, dia orang tidak waras, dia adalah dukun, dia tukang sihir. Kalaupun dia punya kelebihan, dia adalah tukang sihir. Menyebar fitnah itu di Taif, sehingga Nabi datang ke Taif bukan disambut dengan sambutan, tapi dilempar dengan batu, sampai akhirnya Nabi berlumuran darah. Halo? Hai. Halo? Hai. Maka pulang dari Taif Nabi menangis dan bersedih. Ketika semua membenciku, ketika orang menghinaku, tidak masalah bagiku, asalkan engkau ya Allah tidak meninggalkanku. Maka datang malaikat Jibril, ya Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah untuk menimpakan gunung yang ada di Taif kepada penduduk Taif, diazab mereka. Datanglah malaikat penjaga gunung yang ada di Taif. Saya diperintahkan oleh Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad untuk menimpakan gunung Taif
kepada penduduk Taif. Maka Nabi mengatakan, Allahumma hdi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikanlah hidayah kepada kaumku. Sesungguhnya mereka tidak mengetahui, jangan azab kaumku. Walaupun Nabi berdarah-darah, Nabi tidak membalas dengan kejahatan. Kabar yang kedua disampaikan malaikat Jibril bahwa Nabi akan di-Isra dan di-Mi'rajkan pada hari itu, yaitu 27 mana sih? Boleh nggak Ustaz minum? Ada minum nggak? Boleh, itu udah minum belum? Belum. Kasihan kalau Ustaz nggak minum, itu minum. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Enggak, kasihan. Halo? Masih ada ini? Ada. Hidup semuanya? Masih bernapas? Nikmat dari siapa? Maka ketika Nabi duduk di samping Ka'bah, tiba-tiba datang malaikat yang merupai manusia, yaitu malaikat Jibril, membawa Nabi Muhammad SAW. Kemudian fasuqa min nahri ilal barakil batni, kemudian dada Nabi Muhammad di black dari ujung dada sampai ujung perut. Lalu setelah itu Nabi Muhammad dicuci bima'i zamzam, summa ghusila bima'i zamzam, dicuci hatinya, dibersihkan dari sifat-sifat setan. Sifat setan itu apa? Iri, dengki, hasad, riya, ujub, sombong, takabur, dendam, amarah, hilang semua dalam hati Nabi. Bahkan Nabi itu disebutkan dalam Al-Quran, alam nasyrah, bersih dadanya, summa mulia hikmah wa imanan, kemudian diisi dengan hikmah dan iman. Ini hadis panjang. Hadis diriwayat dari Malik bin Sa'sa'ah, hadisnya sahih. Hadis ke-6 dari Bukhari dan Muslim. Halo. Kemudian Rasulullah SAW diberikan sebuah kendaraan binatang, baglun, ya. Binatang ini wafaqal, lebih besar daripada baglun, lebih kecil daripada baglun, wafaqal himar, dan lebih besar daripada himar. Nama kendaraannya namanya buraq, warnanya abiyad, warnanya putih. Kata ulama mengatakan aqsa tarfah, buraq ini kecepatannya kecepatan cahaya, kecepatan sejauh mata memandang. Kemana kita memandang maka sampai di sana. Dulu belum ada teknologi, betul? Sehingga orang tidak percaya. Tapi hari ini ada teknologinya. Ada kereta cepat, ada pesawat, ada mobil. Zaman dulu belum ada Toyota, baru ada Onta. Halo? Belum ada Toyota, baru ada Onta. Maka Nabi melakukan perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil. Ada dua masjid yang Rasulullah SAW sebut dan Allah sebutkan, Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Mana Masjid Al-Aqsa? Di Yerusalem, Palestina. Kiblat pertama umat Islam. Dulu kita kiblatnya ke sana. Udah gitu dirubahlah oleh wahyu Allah, kiblatnya ke Mekah. Orang yang sholat di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 rakaat. Orang yang sholat di Mekah sama dengan mi'ata alfin, 100.000 rakaat. Bayangin yang umrah yang haji. Kalau satu hari 17 rakaat kali 100.000, berarti sholat satu hari di Mekah sama dengan 1.700.000 rakaat. Kali aja seminggu berapa puluh juta tuh? Kali aja yang haji 40 hari, kalau di Mekahnya 30 hari, kali aja tuh 1.700 kali 30, lebih dari 50 juta rakaat. Makanya banyak orang yang pulang haji pulang umroh datang ke Sukabumi kagak sholat lagi. Soalnya udah banyak stok. Itu namanya haji dul kafe, haji ngawadul ke Mekah tenepi. Halo, halo, masih ada, halo, panas ya, kasihan deh, sama saya juga deh. Kemudian Nabi SAW tolak ma'a Jibril. Tapi sebelum Nabi SAW dimi'rajkan sampai di Al-Aqsa, Nabi diberikan suguhan 2 minuman, 1 arak, 2 susu. 1 A, 2 su. Nabi pilih yang mana? Pilih yang susu. Orang pilih yang mana? Susu. Maka di dunia ini Allah hadapkan halal har. Ulangi, har baik sal surga. Pilih surga, pilih neraka. Pilih surga, pilih neraka. Pilih nikah, pilih pacaran. Ulangi, pilih nikah, pilih pacaran.
Kalau yang benar pilih yang halal, nikah dong. Karena pacaran itu pertama percintaan tambah maksiat. Enggak Ustaz, aku mah ada bobogahan lagi, bobogahan syariah. Heh, teteh gimana bobogahan syariah? Ada aku mah sama si AA bobogahan juga di Masjid Agung. Apa bobogahannya? Malam Jumat aku mah. Gimana pacaran syariah teh? Baik, kita buka acara pacaran malam Jumat ini dengan baca bismillah. Acara yang kedua adalah tilawah Al-Quran dan setor hafalan dari A ke Neng dan Neng ke A. Acara yang ketiga adalah tausiah dari AA calon Imam Neng. Acara yang keempat adalah curhat. Acara yang kelima kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa khutbatul majelis. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara pacaran syariah minggu depan di Masjid Agung di waktu yang sama. Mudah-mudahan Allah persatukan kita dalam keluarga sakinah mawaddah warahmah. Halo? Ada kagak pacaran model begitu? Yang namanya pacaran pertama pasti saling laki lihat cowok LGBT dong itu. Laki lihat cewek, cewek lihat cowok. Halo? Kalau saling memandang dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim, katakan laki-laki yang beriman tundukkan pandangan, wa kullul mu'minat yaghuddna min absarihinna, surah An-Nur ayat 30 dan 31. Wahai perempuan-perempuan, ketika kau lihat laki-laki tundukkan pandanganmu. Kalau pacaran syariah yang benar, maka pacarannya harus sambil merem. Di mana? Pokoknya nanti kita ketemunya bingung ya. Riweuh pakai pacaran syariah, ya Allah. Halo? Yang namanya pacaran pasti berdua-duaan, betul? Betul? Gak mungkin pacaran sekampung. Emangnya mau galak jalan? Halo? Makanya haram hukumnya menikah dengan teman satu sekolah. Haram hukumnya menikah dengan teman satu sekolah. Sekolah saudara siswa tuh banyak kawin 1000 siswa. Halo, kata Nabi, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna thalisuha syaitan. Tidak boleh berdua-duaan laki sama cowok karena yang ketiganya setan. Apa dia sih? Yang namanya pacaran pasti pegangan tangan. Kagak mungkin pacaran pakai sarung tangan. Emangnya pas kibraka? Halo? Dalam hadis riwayat Tabrani dikatakan, la yud'ana ahadukum fi ra'si min hadid. Seorang laki-laki ditusuk ubun-ubun kepalanya dari jarum besi. Khairan min ayatan asamra'atan la tahilullah. Lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang tidak halal kau nikahi. Belum nikah udah dipegang-pegang. Hei cewek, hai cewek, jaga keperawananmu sampai menik. Jangan kau berikan jiwa ragamu untuk laki-laki yang belum tentu jadi jodohmu. Setuju? Mau gak nyerahin keperawanan sama cowok yang belum dinikahin? Awas loh, udah saking jatuh cintanya. Padamu aku berjanji, bagimu aku berbakti, bagimu jiwa raga nyai. Kalau teteh udah halal, udah nikah, saya terima nikahnya Mimin bin Maman dengan mas kawin seperangkat alat band kepret, dibayar nganyuk, sah. Maka setelah itu halal, digigit halal, digegel halal. Ini tangan siapa? Tangan AA, gerowok bebeak lagi. Ini hidung siapa? Hidung AA, gerowok hidung nabrak. Ini bibir siapa? AA. Bibir siapa? AA. Bibir siapa? AA. Kenapa ngomongnya begitu? Udah habis hidungnya tadi. Halo. Halo. Ini halal, ini pilih yang halal, pilih yang haram. Pilih
Alhamdulillah. Pilih sholat, ninggalin sholat. Pilih laki-laki yang mapan, pilih laki-laki yang soleh. Pilih liminho, pilih anak semanda. Soleh liminho mah. Asik aja tidak beriman. Kalau pilihnya yang halal, betul? Iya dong. Kalaupun tampan, kalau kau cakap, kalaupun aku jatuh cinta, tapi gak ada cinta bagimu. Kenapa? Karena kau tak cinta kepada Allah. Ana uhibbukallah, ana uhibbuka billah. Aku mencintaimu karena Allah. Kalau kau tak cinta kepada Allah, maka tak ada cinta bagimu. Gitu dong. Asik. Halo. Nabi kemudian mengimami para nabi, maka di sana disebut dengan Al-Imamul Anbiya. Nabi adalah imam pemimpin dari para nabi. Maka setelah itu fantolak tumah Jibril naik ke langit, jarak dunia sampai ke langit dalam surah An-Najm khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Berapa tahun? Tapi Nabi melakukan perjalanan lailan. Lailan ini menggunakan isimnya nakirah, bukan isim ma'rifah. Kalau isim ma'rifah sudah diketahui waktunya dari kapan sampai kapan. Tapi kalau isim nakirah tidak diketahui. Tapi kata ulama mengatakan lailan itu bisa kurang sejam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Yang jelas kurang dari 1 malam Nabi melakukan perjalanan sampai langit Sidratul Muntaha. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam, singkat cerita hadisnya banyak. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan manusia yang paling tampan sedunia. Siapa? Nabi Yusuf alaihi. Siapa yang idolanya? Bintang K-pop, bintang Korea. Lee Min Ho, Eugene, Jung Ho, Lu Tiao Hao, Chan Ching Calang, Chuan Ki, Kue Tiao. Oh makanan ya kecil ya. Apa-apaan idola-idola yang begitu? Idola mah yang beriman atuh. Jangan bintang-bintang Korea. Opa, sarangyo, kamsahamnida. Halo, halo, Ustaz, tampanan mana sih orang bintang-bintang Korea sama Nabi Yusuf sama Nabi Muhammad? Kalau nanti di akhirat teteh ketemu bintang Korea kagak ada apa-apanya. Apalagi bilang bintang Korea itu semuanya rata-rata operasi plastik. Iya. Makanya mereka cakep-cakep, cantik-cantik, kena operasi plastik. Lihat anak-anak semanda, semuanya wajahnya original, tanpa operasi plastik. Mata kadaride, meluk-meluk. Kemana bukan matu? Halo, tapi origi. Itu dong. Apalagi kalau ketemu Nabi Yusuf, tampan yang luar biasa. Makanya ketampanan di dunia ini cuma dibagi 4 saja. 1/4 buat Nabi Muhammad, 1/4 buat Nabi Yusuf, 1/4 dibagikan seluruh alam dunia, 1/4 lagi buat yang berbicara. Jangan banyak protes. Itu udah pembagian yang adil. Halo, masih ada nih. Naik langit keempat bertemu dengan Nabi Harun Idris. Naik langit kelima bertemu dengan Nabi Idris. Naik langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Naik langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh ada sebuah masjid besar namanya Baitul Ma'mur, tempat sholat untuk para malaikat. 70.000 malaikat tiap hari bergiliran untuk sholat di sana, dan malaikat hanya 1 kali sholat di sana. Halo, Baitul Ma'mur ini porosnya langsung ke Ka'bah. Maka dikatakan Ka'bah itu adalah porosnya dunia. Dan ini diteliti oleh NASA. Ketika NASA pergi ke antariksa, dia melihat bumi dalam keadaan bulan, dan dia melihat yang bercahaya di bumi seperti bintang. Ternyata yang bercahaya itu adalah Mekah, Ka'bah Al-Mukarramah, bercahaya dalam keadaan radius jutaan kilometer. Masya Allah. Makanya yang melihat itu rata-rata antariksa itu mereka semuanya masuk Islam. Halo? Di langit ketujuh Nabi sampai ke penghujung langit, namanya Bait Sidrah Al-Muntaha atau Sidratul Muntaha. Maka menerima wahyu perintah sholat 5
5. Makanya patokan orang Islam itu karena wahyunya langsung Allah panggil, perintahnya saking pentingnya. Bahkan inna awwalu yuhasabu ilallah, yang pertama kali dihisab di akhirat apanya dulu? Kalau sholatnya benar maka semuanya, kalau sholatnya jelek maka semuanya. Makanya wajib Bapak Ibu, teteh wajib sholat. Kalau teteh punya calon suami kagak sholat, tinggalin aja dia. Kenapa? Karena dengan mudah dia tinggalin Allah, apalagi tinggalin teteh. Dan orang yang nggak sholat itu lebih kejam daripada iblis. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, tapi orang yang nggak sholat dia nggak mau sujud kepada Allah. Orang Islam kata Nabi, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara. Janji kami dengan mereka adalah salat. Berani Anda meninggalkan salat, faqad kafara, maka Anda jadi orang kafir. Makanya Islam itu kalau orang Sunda mengatakan Islam itu singkatan, I-nya Isa, S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib, Islam. Kalau orang nggak sholat maghrib namanya Islam. Orang nggak sholat asar, nggak sholat maghrib namanya Islam. Orang nggak sholat lohor, nggak sholat asar, nggak sholat maghrib namanya Iis. Ada Bu Iis di sini? Takutan Bu Iis. Halo. Halo. Ustadz sholat gak boleh tinggalin? Enggak, saking wajibnya Imam Syafi'i, kalau Anda pernah meninggalkan sholat wajib diqadha. Ustadz saya udah 3 tahun gak sholat. Kalau Anda 3 tahun gak sholat maka qadha Anda 3 tahun. Deklok kata. Apalagi sudah balik. Yang orang yang udah balik gak boleh tinggalin sholat. Orang yang gak sholat siapa aja? Head. Orang yang datang bulan boleh gak sholat. Laki-laki gak ada headnya. Yang kedua, orang tak sadarkan diri, orang yang lupa ingatan, orang yang tidak punya akal, orang gila, gak apa-apa gak sholat. Makanya orang yang gak sholat belok. Ngaku Islam tapi gak sholat. Ada yang main-main kemana? Ke Jogja. Studi banding ke Jogja pakai bis, di sini 10 bis. Ya, atunya ikut dikirimanya di nabis kieu kan riweuh salatnya kemayatunya sekali-kali sholatnya. Padahal ketika kita dalam perjalanan bisa dijama, bisa dikasar. Ketika perjalanannya 4 barudin 16 parsah, lebih dari 90 km perjalanan, maka boleh dijama di kosar. Ustadz, bisnya kagak berhenti, sholatnya di bis saja. Ustadz bingung kalau sholat di bis kan kagak ada air. Tayamum, nawaitu tayamum listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Niat saya tayamum karena Allah, menunaikan ibadah fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Turbataini dengan 2 tepukan, muka dengan tangan. Ustaz kan bingung sholat di bis mah gimana ke kiblatnya? Kan mobil teh ke sana ke wetan, masa kiblat ke kulon? Maka mobilnya belok, saya juga ikut belok. Niat saya dalam hati mustaqbilal kiblati, niat saya menghadap kiblat walaupun mobilnya tidak menghadap kiblat. Ustaz malu atuh, masa saya sholat sendiri, yang lain gak sholat. Justru yang malu yang gak sholat. Yang sholat harus bangga dengan imannya. Dimanapun Anda berada, ingat sholat. Banyak yang juga dia lagi wisudaan, mukanya di make upan. Di make upnya bayar 250.000. Di subuh keneh tadi make up. Udah di make up, datang duhur, datang asar, atunya air berkiumannya. Ini teh udah alis teh hileun bajrong. Udah air bulu matanya bulu mata badai. Udah mah apanya tuh? Bedaknya 1 cm pakai lipstick. Ini tuh udah bayar lagi sama make up artis. Udah 250.000. Tapi ya kali gini mah ya. Kalau kita wudu kan ini luntur ya. Belum kita teh foto-foto nanti teh pulang dari sini teh. Gimana coba kita teh mau sholat ya? Lumayan tuh sekali kalimat tuh sholatnya. Gara-gara make up Anda tidak sholat. Halo. Hai. Halo. Hai. Ustadz, aku mah tidak sholat karena lagi sakit. Justru lagi sakit sholat, takutnya mati. Ustadz gak bisa berdiri, duduk sholatnya. Ustadz duduk pun gak bisa, berbaring sholatnya. Allah. Ustadz berbaring juga tidak bisa. Tangan gak bergerak, kaki tidak bergerak. Kata ulama, insyaallah apa yang bergerak? Muka yang bergerak. Sholat pakai muka. Allah. Ustadz muka pun tak bergerak, hanya mata yang bergerak. Sholatnya pakai isyarah mata. Allah. Allah. Allah.
Ustaz, mata pun tak bergerak, mati, sholatin dia. Halo. Jadi Ustaz dalam kondisi apapun wajib sholat, harus sholat, jangan lalai sama sholat, apalagi mengakhirkan sholat. Orang yang nggak punya iman, imannya sangat lemah adalah orang yang berani ninggalin sholat. Sekarang lagi tren nih, anak muda kagak sholat. Jangan ada anak semanda hebat, Anda S1, S2, S3, tetap masih kalah S3 Anda. Samsung aja udah S24 sekarang. Anda gelarnya doktor, profesor, Anda wali kota, Anda gubernur, bahkan Anda presiden, tapi Anda tidak sholat, maka produk semanda adalah produk yang gagal. Betul? Jangan bangga dengan jabatan pangkat, tapi Anda tidak sholat. Maka banggalah dengan iman Anda. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun, tak lagi berharga harta, pangkat, jabatan, semua yang kita miliki. Yauma la yanfa'u malun wala banun, dan anak sekalipun illa man atallah biqalbin salim, kecuali ketika mati dia membawa hati iman yang selamat. Siapa mereka? Orang yang menjaga sholat 5 waktu. Halo. Sudah habis waktunya? Sudah. Mudah-mudahan di Islam Beres nih kita ambil pelajaran, kita tambah soleh, amin. Tambah iman sama Allah, amin. Sama-sama yuk. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Semuanya. Ya Rahman. Ya Latif, 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 ya Latif. Ya Latif, ya Latif. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Hasbun. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا وعدي وكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا توبة نصوحا
taubatan nasuha, taubatan nasuha. Berikan kami kesempatan taubat nasuha ya Allah. Taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum maut menjemput kami. Wa rahmatan indal maut, berikan rahmat kepada kami sebelum maut menjemput kami. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni dosa-dosa kami ketika maut menjemput kami. Allahumma hawin alaihim fi sakaratil maut, kalaupun kau hendak cabut nyawa kami mudahkan. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Matikan kami membawa iman dan Islam. Matikan kami dalam keadaan sukses dunia dan akhirat. Matikan kami mendapatkan rahmat dan ampunan. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Jangan matikan kami menjadi ahli maksiat. Jangan matikan kami dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari-Mu ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ilahana abdukal abiq raja'a ila babiki, Allah ya Tuhan kami hamba-Mu yang lemah ini kembali mengetuk pintu rahmat-Mu. Ilahana abdukal asi raja'a ila sulhambamu yang maksiat ini ingin kembali kepada jalan yang benar, jalan yang ridhai. Wa maksiatana kathir, maksiat kami banyak. Ketika Kau nyatakan kami balik ya Allah, maka saat itu Kau hitung semua dosa-dosa kami. Wa maksiatana kathir, dan Kau maha tahu dosa dan maksiat yang kami lakukan. Walaupun di depan manusia kami mulia, hakikatnya di hadapan-Mu kami adalah makhluk yang hina. Engkau tahu dosa kami, Engkau tahu aib kami, Engkau tahu kesalahan kami, Engkau tahu ya Rabb kelalaian kami. Engkau tahu kami yang ria, yang ujub, yang sombong, yang takabur, yang hasad, yang iri, yang dengki, yang dendam. Engkau tahu yang kami yang lalai dengan ibadah. Wa ibadatan aqalil, ibadah kami sedikit ya Allah. Wa ta'atan aqalil, ketaatan kami sedikit. Maafkan kami yang lalai dengan salat-salat kami. Bahkan ada di antara kami yang berani meninggalkan sholat. Bahkan ada di antara kami yang selalu mengakhirkan sholat. Bahkan sholat-sholat kami yang lalai. Kami lupakan Quran, kami lupakan zikir, kami lupakan amal soleh, kami lupakan masjid. Hubbud dunya wa tasyaghulu biha, dan kami terlalu sibuk dengan dunia ini ya Allah. Kami terlalu cinta dengan dunia ini. Kami terlalu terlena dengan maksiat yang kami lakukan. Aturiku bin nari aini, apa Kau akan bakar kedua mata kami? Karena mata kami sering menangis karena dunia, bukan menangis karena-Mu. Sering menangis karena makhluk, bukan menangis karena-Mu. Sering menangis karena perkara urusan dunia, bukan urusan akhirat. Jarang menangis karena dosa-dosa kami, karena maksiat kami, karena akhirat kami ya Rabb. Bahkan mata kami diperlihatkan kepada yang haram. Aturiku bin nari sami, apa Kau akan bakar telinga kami dengan api neraka? Maafkan telinga kami yang didengarkan kepada maksiat daripada kepada taat. Aturiku bin nari lisani, maafkan lisan kami yang ghibah, yang fitnah, menyakiti orang. Maafkan kalau lisan ini menyakiti suami kami, menyakiti istri kami, menyakiti sahabat kami, menyakiti ibu dan bapak kami, menyakiti orang tua kami, menyakiti guru-guru kami. Entah berapa banyak lisan ini berbuat salah ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadayta, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha, ya Allah, tanamkan sifat taqwa dalam diri kami. Tanamkan iman, tanamkan ikhlas, tanamkan sabar, tanamkan tawakal, tanamkan qanaah, tanamkan ridha, tanamkan kebaikan dalam hati kami ya Allah. Tanamkan cinta kepada-Mu ya Allah. Tanamkan salat-salat kami yang khusyuk ya Allah. Tanamkan kami ya Rabb iman yang kami takut dengan-Mu ya Rabb. Tanamkan kami mudah beribadah, mudah salat ya Rabb. Tanamkan kami mudah membaca Quran, menghafalkan Quran, mengamalkan Quran. Tanamkan lisan kami mudah berzikir dan hati kami tersentuh ketika disebut nama-Mu ya Rabb. Zakiha ya anta khairu man zakkaha. Sekeras apapun hati kami, bersihkan ya Allah. Bersihkan dari riya, dari ujub, dari sombong, dari takabur, dari hasad, dari iri, dari dengki, dari dendam, dari amarah. Bersihkan dari penyakit hati, dari malas dalam ibadah ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami. Kalaupun keduanya sudah meninggal dunia, ya Allah, sampaikan doa kami untuk ibu dan bapak kami, tenangkan di alam kuburnya. Jadikan amal soleh dan kebaikan kami mengalir untuk ibu dan bapak kami. Jadikan kubur mereka menjadi taman di antara taman-taman surga, ya Allah. Sampaikan salam rindu kami kepada ibu dan bapak kami. Maafkan semasa hidup ibu dan bapak kami pernah menyakiti keduanya. Kami pernah berbuat kasar, luka dalam hatinya mungkin karena mulut dan perilaku kami. Maafkan kami kalau kami belum bisa membalas semua jasanya. Maafkan kami yang belum bisa berbuat baik untuk keduanya. Kalaupun ibu dan bapak kami masih hidup, ya Rabb, panjangkan usia ibu dan bapak kami. Izinkan dan takdirkan mereka tersenyum bahagia melihat anaknya soleh dan solehah, melihat anaknya sukses dan berhasil, melihat anaknya berbakti kepada orang tuanya. Panjangkan usia ibu dan bapak kami, sehatkan keduanya, ya Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah. Izinkan kami bisa membahagiakan kedua orang tua kami, walaupun dengan apapun kami tidak bisa membalas semua jasanya, ya Allah. Rabbi, kalaupun keduanya sudah tua dan uzur dalam keadaan sakit, izinkan tangan ini mengurus ibu bapak kami dalam keadaan ikhlas dan sabar, ya Allah. Allahumma ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, ya Allah. Kami sadar keberkahan ilmu kami ada pada guru-guru kami. Maafkan kami yang tidak taat, maafkan kami yang tidak tahdib, maafkan yang kami tidak hormat kepada guru-guru kami. Maafkan ya Allah, kami lalai untuk punya adab kepada guru-guru kami. Maka panjangkan usia guru-guru kami, maka angkat semua kesulitan guru-guru kami. Awalan wa akhiran wa zakhiran wa batinan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan wa qad tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,